hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan seperti yang kita lihat seolah itu disandang oleh Satgasus. Nah, itulah saya kira sebagai pengantar dari kami penyelenggara, yaitu FKN, FNP, UI Watch, dan TP3. Mudah-mudahan nanti dari para pembicara kita akan mendapatkan informasi materi yang lebih luas, lebih detail untuk bisa menjadi bahan bagi auditor independen yang kita usulkan itu untuk lebih mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya dan juga menjadi alat bagi diusutnya para penanggung jawab termasuk mantan Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Marwan Batubara, sangat luar biasa. Jadi pemimpin konsorsium 303 sebagai pelindung bandar judi. PPATK mendeteksi dana sekitar 155 triliun dari judi online mengalir ke sejumlah kalangan, termasuk kepada sejumlah aparat dan sejumlah pejabat negara. Sejumlah pejabat Polri diduga menerima gratifikasi berbagai fasilitas, ya, antara lain itu adalah fasilitas private jet milik pengusaha RBT. Ini juga sudah sempat kita singgung minggu lalu dan juga oleh teman-teman lain yang juga menyelenggarakan acara sejenis. Satgasus ternyata diduga telah berperan pula untuk menjadi alat politik, baik untuk mendukung kepentingan dan agenda kekuasaan tertentu, membungkam atau menghabisi lawan politik, serta bahkan mengusung politisi atau pejabat negara partai tertentu untuk menjadi capres dan cawapres. Satgasus juga diyakini telah berperan atau menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan mengamankan kepentingan oligarki. Hal yang paling mengerikan adalah keterlibatan Satgasus dalam melindungi perjudian ilegal yang melibatkan sejumlah pengusaha dan seorang pentolannya yang seolah tak tersentuh hukum. Mengapa demikian? Karena uang pengusaha ini yang mengorganisir kejahatan yang melibatkan uang sangat besar ini, ya, ratusan triliun setiap bulan, itu memang sangat besar untuk bisa mengendalikan siapa saja, termasuk pejabat negara atau apa negara yang seharusnya melakukan pemberantasan kejahatan itu. Dan ini tidak bisa berfungsi akibat besarnya peran dan uang dari sang yang terduga sebagai bos dari perjudian gelap tadi. Nah, Satgasus Merah Putih memang sudah resmi dibubarkan tanggal 11 Agustus. Satgasus yang dibentuk sesuai surat perintah Kapolri Tito Karnavian nomor 0681 tahun 2019 tertanggal 6 Maret 2019. Itulah dasar pembentukannya. Satgasus ini jelas dibentuk atas restu Presiden Jokowi. Karena itu berbagai dugaan kejahatan sistemik berkategori mafia yang diduga telah dilakukan oleh Satgasus Merah Putih sudah sepantasnya juga menjadi tanggung jawab mantan Kapolri dan juga Presiden Jokowi karena dibentuk berdasarkan restu dari Presiden Jokowi. Nah, jadi prinsipnya dalam tubuh Polri diduga terdapat geng mafia atau kita dalam tanda petik menyebutnya mafia Satgasus yang memiliki kekuasaan yang cukup besar
kekuasaan ini diperoleh karena diyakini telah diberi kewenangan sangat besar oleh pemimpin Polri dan bahkan pemimpin negara, bahwa jika kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang, maka masalahnya tidak cukup hanya pembubaran Satgasus, tetapi siapapun pemberi wewenang, termasuk Kapolri dan Presiden, harus ikut bertanggung jawab. Apalagi jika sampai memperoleh manfaat dari keberadaan Satgasus tersebut. Oleh sebab itu, audit menyeluruh sejak mulai dari berdiri hingga sampai dipimpin oleh Sambo itu terhadap Satgasus oleh auditor independen harus segera dilakukan. Rakyat menginginkan Pak Sigit sebagai Kapolri bahwa kita tidak menganggap pembubaran itu sudah cukup. Dana APBN yang digunakan untuk kegiatan Satgasus selama ini harus dipertanggungjawabkan. Namun yang lebih penting, peran Satgasus seperti halnya kita sebut tadi sebagai mafia, serta berbagai kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan selama ini harus pula diusut tuntas dan diproses di pengadilan secara terbuka. Prinsipnya semua pihak terkait harus bertanggung jawab, termasuk Presiden Jokowi. Sebagai penerbit surat perintah pertama kali, kita tidak tahu apakah hingga dipimpin Verdi Sambo, kegiatan dan sepak terjang Satgasus Merah Putih masih berkaitan erat dengan atau di bawah kendali Tito Karnavian. Kita tidak tahu itu. Kita yang penting bahwa supaya peran Tito dan pemimpin-pemimpin Polri setelah Tito dalam Satgasus harus dibuka secara terang benderang. Itulah sebabnya menuntut supaya segera dibentuknya atau dilakukannya audit independen terhadap Satgasus Merah Putih. Nah, karena itu saya kira ini merupakan hal yang sekali lagi ingin kita suarakan. Kita menyelenggarakan acara ini dalam rangka untuk memberikan informasi kepada publik, tapi sekaligus untuk menggali berbagai hal termasuk kejahatan yang melibatkan Satgasus. Dengan begitu kita tidak dianggap sebagai negara yang tidak punya adab, ya, bukan negara hukum atau tidak menjunjung nilai-nilai universal kemanusiaan. Kita adalah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, prinsip-prinsip HAM, dan karena itu hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan seperti yang kita lihat seolah itu disandang oleh Satgasus. Nah, itulah saya kira sebagai pengantar dari kami penyelenggara, yaitu FKN, FNP, UI Watch, dan TP3. Mudah-mudahan nanti dari para pembicara kita akan mendapatkan informasi materi yang lebih luas, lebih detail untuk bisa menjadi bahan bagi auditor independen yang kita usulkan itu untuk lebih mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya dan juga menjadi alat bagi diusutnya para penanggung jawab termasuk mantan Kapolri dan juga Presiden Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Marwan Batubara, sangat luar biasa mengantar diskusi dari beliau, sangat bersemangat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bang Marwan Batubara sekaligus untuk menyemangati diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak. Sebelum saya menyampaikan kembali bahwa kegiatan diskusi ini diinisiasi oleh FKN atau Forum Kedaulatan Negara, kemudian FNP, Forum Nasional Pancasila, UI Watch,
dan TP3 6 pengawal HRS. Nah, baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, tadi saya mencatat beberapa poin penting yang disampaikan di dalam sambutan Bang Marwan Batubara, bahwa benar Satgasus telah dibubarkan, tetapi rasanya publik dan kita semua yang hadir di sini tidak cukup puas dan kemudian diam ketika Satgasus dibubarkan. Karena seperti yang pekan lalu atau beberapa waktu lalu kita mengadakan diskusi serupa juga dengan tema kurang lebih Satgasus harus diaudit gitu ya, atau audit Satgasus. Maka itulah yang tadi disampaikan oleh Bang Marwan Batubara bahwa tidak cukup hanya dengan membubarkan Satgasus, tapi publik menuntut agar supaya Satgasus ini diaudit segera. Dan para pihak bahkan sampai ke presiden sendiri harus bertanggung jawab terhadap keberadaan Satgasus. Apalagi ya ini juga mungkin campur tangan dari Tuhan ya Bang Marwan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa kasihan juga institusi Polri kita saat ini yang belum selesai dengan Sambo begitu, dengan kasus Brigadir J, kemudian Satgasus diperhadapkan lagi dengan peristiwa memilukan dalam dunia sepak bola kita, dan tercatat ini adalah tragedi kemanusiaan di dunia sepak bola kedua terbesar di dunia ya, di mana pada tanggal 1 Oktober 2022 malam Minggu, malam Ahad itu terjadi tragedi kemanusiaan di mana kurang lebih 147 ya korban meninggal dunia ditambah dengan ratusan yang luka-luka. Saya kira sebelum kita memulai diskusi kita membaca Al-Fatihah untuk para korban. Semoga mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Baik, langsung saja saya kira karena sudah hadir secara offline bersama kita ada Bang Antoni Budiawan, kemudian Bang Yusri Usman dan Bang Haris Ruslimoti. Terlebih dahulu dipersilahkan kepada Bang Yusri Usman. Ya, Bang Yusri dari Cherry ya. Cherry itu saya tadi mencatat ya. Cherry itu beliau Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia. Bang, silahkan Bang. Perspektifnya tentang mafia tambang kaitannya dengan keberadaan Satgasus. Terima kasih Bang, silahkan. Itu saya mengucapkan terima kasih pada hadirin semua. Khususnya Pak Marwan Batubara mengundang saya Mas Boyamin Sulaiman. Halo, halo, masih dekat nih. Ada Mas Haris. Tadi kita sudah mendengar penjelasan di pembukaan Pak Marwan. Apa yang melatar belakangi acara ini, makan pada hari ini dengan judul apakah Satgasus Merah Putih
terlibat ya dalam mafia tambang. Mungkin ini terlibat perkembangan yang menarik yang namanya mafia. Ya, nggak masuk. Halo, cek. Halo, tes. Bukan. Si bapaknya. Cek. 1 2 cek. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, Sudah. Caranya begini Pak, agak Oke. kencang. Oke. Ini memang lebih keras suara Pak Marwan ini daripada saya. Publik memang dikagetkan setelah peristiwa terbunuhnya Brigadir J, terungkaplah peran Ketua Satgasus terlibat dalam pembunuhan. Kalau kita lihat, ini semua karena kekuasaan Allah. Tanpa dengan izin Allah nggak akan mungkin ini kasus terbuka. Meskipun semua pihak berusaha membuka kasus yang terlibat dengan jaringan-jaringan mafia, itu susah. Karena yang namanya mafia itu seperti angin, buangin, baunya ada, tapi nggak terlihat. Kalau dia terlihat atau misalnya perbuatannya itu tertangkap, itu bukan maling. Ya, sistemik dan melibatkan banyak pihak, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti yang dikatakan Pak Mahfud, itu ada industri hukum, yaitu merekayasa semua peristiwa hukum, sehingga semua kasus itu susah terungkap. Nah, dalam kaitan dalam irisan acara ini, mungkin kalau kita lihat setelah peristiwa tersangkanya Pak Ferdi Sambo itu keluar di grup WA, beredar luas, itu ada Kaisar Sambo yang melibatkan banyak petinggi-petinggi Polri dan irisannya dengan anggota-anggota konsorsium 303. Itu beredar luas. Lama tidak dibantah, dan itu menjadi para pihak semua mempunyai pendapat masing-masing bahwa meyakini itu ada benarnya, karena tidak ada satu pihak pun yang artinya pada saat krisis kepercayaan kepada Polri, pernyataan Kapolri itu pun susah diterima oleh publik. Nah, kaitannya muncul nama dalam Kaisar Sambo, yaitu ada 2 nama tadi sudah disebutkan Pak Marwan, ada Robert ya Bono dan Yoga Susilo. Dan banyak investigasi baik itu dari IPW pada tahun 2020 masih almarhum Netapane sudah menyebutkan bahwa Robert Bono ini adalah ketua konsorsium 303 yang bermarkas di Jalan Gunawarman 20 yang kemarin sempat diinvestigasi oleh reporter Kompas Aiman, diungkap semua jaringannya, meskipun ada yang mengaku ada tidak, termasuk salah satu staf ahli Kapolri, Pak Irjen Arianto Sutadi, yang secara nggak langsung mengamini ada dari konsorsium 303. Artinya sebetulnya itu sama air, sama semua kepolisian kalau hal-hal itu singgung, karena susah dibantah, minimal adalah sedikit bau-baunya itu menikmati. Kemudian dari 2 nama yang muncul dalam bagan Kaisar Sambo itu ada Robert Bono dan Yoga Susilo.
nggak berapa lama, kira-kira bulan September, teman kita Pak Bonyamin, koordinator dari masyarakat anti korupsi, merilis berita bahwa ada satu perusahaan tambang besar, tambang batu bara, melakukan praktek korupsi dari 5 negara bukan pajak, yang nilainya sangat di sekitar 9,3 triliun. Bagaimana itu modusnya? Yaitu dari realisasi antara RKAB. RKAB itu rencana kerja anggaran biaya, yang itu memang setiap tahun harus dilakukan proses persetujuan dari setiap penambang kepada Dirjen Minerba. Proses itu. Jadi kalau pengusaha sudah punya usaha operasi produksi, belum dianggap boleh melakukan penambangan sebelum ada pengesahan dari Dirjen Minerba. Jadi ini pun proses-proses pengesahan RKB ini juga menjadi proses banyak terjadi Pak Juli Pak Sogok menyogok lah, kalau nggak bisa. Dan menurut informasi yang saya dapatkan sampai hari ini sudah mau tutup tahun, ini sudah Oktober, mungkin ratusan pemilik tambang tidak bisa beroperasi karena proses perjuangan RKB itu semakin sulit sekarang, meskipun dibuat dengan sistem online atau apa, ternyata persoalannya apa? Sejak Dirjen Minerba ditunjuk oleh Presiden menjadi PJ, pejabat Bupati Bangka, terjadilah rangkap jabatan di Dirjen Minerba yang mengolah ya pendapatan negara mungkin setiap tahun bisa sekarang ini dari minerba aja, dari batu bara aja itu sekitar 100. Kemudian belum lagi mineral, nikel, dan lain-lain. Bayangkan begitu ruwetnya pekerjaan di Dirjen Minerba mengawasi ribuan turutan oleh orang yang kemudian ada matahari kembar juga di sana. Kenapa? Menteri SDM sejak Pak Dirjen ini ditunjuk sebagai pejabat Bupati Bangka Belitung, ditunjuklah ada pelaksana harian, yaitu Kepala Biro Hukum Kementerian SDM Bapak Muhammad Idris Siti. Jadi akibat matahari kembar terjadilah agak kebingungan di internal sana. Jadi kan yang namanya anak buah bingung mau ikut yang mana, mau ikut pos dirjen atau PL. Dan kita kan sebetulnya aneh juga Pak Jokowi sejak awal dulu sebagai presiden menyatakan kan ada rangkap jabatan. Karena pekerjaan satu bidang aja nggak mungkin selesai, apalagi rangkap jabatan. Kemudian agak rasional dan logis apa yang dikemukakan oleh Mas Bonyamin bahwa dugaan korupsi untuk kasus PT MHU ini mungkin kalian bisa lihat saat ini siapa pemegang saham dan direksinya dari MHU. Nanti kita lihat ke bawah siapa pemegang saham. Kalau dirunut ke bawah, di situ muncul nama-nama Robert Bono dari PT MMS Indonesia. Kemudian ada muncul nama Andre Mois. Ini salah satu direksi di PT MMS. Dan Mois ini terlibat juga dalam kasus suap tambang di Kalsel. Dulu waktu ada acara PDP di hukuman 2 tahun oleh KPK ini, Andre Mois ini. Emir lain, Andre Mois. Andre Hidayat. Ada di struktur nggak dibuka sama Mas Haji. Tolong dibuka struktur paling bawah itu. TMS paling bawah. Paling bawah terus, bawah kiri. Nah, itu bawah ya.
PTMS ke bawah. Bawah lagi. Ya, tuh. Andre Hidayat mempunyai saham 55%. Terus ada Yoga Susilo 10%. Ya. Budi Santoso Simin ini diduga melalui Robert Bono. Nah, kemudian lihat ke atas ke kanan lagi. Nah, ini ya, ke bawah, ke kiri. Nah, ini PT Robus Buana Tunggal. Direktur Robert Bono ini. Ya, daripada itu ada pemain sahamnya, sebutkan semua. Kemudian ke atas lagi, ini dia nyatu ini dia. Masuk dia pemegang saham di PT Margaguna Barat Sukses. Kemudian muncullah Harvey Misi, suami Sandra Dewi, bukan orangnya Robert Bono. Dan terlibat juga aktivitas tambang timah di Bangka Belitung. Dan dari kita juga disebut-sebut bahwa Harvey Misi inilah yang mengendalikan tambang timah di siapa yang boleh tambang, siapa termasuk juga itu dari cerita yang bertemu. Kemudian kita lihat ke atas. Ada muncul PT Baskara Alam. Itu ada nama, ini enggak, sebelah kiri, ini lagi Pak. Ini profesional nih, sebelah kiri. Kurang ke kiri Pak Haji. Ya ini PT Geraha Cipta Pesona Indah. Nah PT-PT di bawah itu menjadi pemegang saham sini, alirannya langsung ke atas. Jadi dia nggak kelihatan di PT IHU itu nggak kelihatan. Kalau dia siapa nggak kelihatan. Kalau dibedah ke dalam. Itu ke atas. Ini muncullah PT Pakarti Putra Sang Fajar. Itu muncul ada Yoga Susilo yang 303 koordinator wilayah Jakarta. Kemudian ada Komisaris Harvey Moi, Budi Santoso. Kemudian naik lagi ke atas dia pemegang saham ZIA B9. Dan di sini nanti tahu Hujan darat, kali ekspor batu bara 2020 itu ada nama muncul itu Emir Moid PDG dan pernah dulu tersangkut Teklawat kalau nggak salah saya. Dan beliau juga kemudian ada Widono Harjono. Ini adalah petinggi Gerindra. Dan mereka masuk sebagai pengurus di PT MAU ini pada tanggal 2 Maret 2022. Yaitu sebulan sebelum PKP 2B ini akan berakhir kontraknya pada 23 April 2022. Itu jarang terjadi. Ada orang masuk ke perusahaan yang akan bisa berakhir kontraknya. Saya menduga ini yang perlu diteliti. Apakah perpanjangan izin PT MHW ini ada peran mereka? Perpanjangan menjadi IUPK, operasi. Dan itu diterbitkan pada 23 April, sebulan kemudian. Maret, April. Dikeluarkan oleh Menteri SDM. Ini kita, mungkin saya mengajak semua rekan pers dan masyarakat semua harus kita awasi. Kenapa? Tambang ini milik kita semua. Milik rakyat Indonesia. Milik rakyat dikelola oleh negara, ditunjuklah pelaksana. Kita punya saham. Seluruh rakyat Indonesia punya saham terhadap batu bara. Apapun kekayaan alam di dalam bumi ini adalah milik kita.
Makanya ada istilah royalti. Bayar royalti itu adalah sebetulnya kayak orang nikah ada mahar. Itu sahnya kalau dibayar royalti itu bentuk sahnya berarti milik negara kepada perusahaan yang menambah. Saya harus bayar royalti yang itu ditentukan oleh peraturan. Ini bisa menjadi kotak Pandora untuk melihat dari irisan yang tadi katanya ada Kaisar Sambo, ada 2 nama Robert Bono, terus ada nama Yoga Susilo, dan yang paling mengejutkan, ini semua ada datanya nih. Ini data dari Kementerian Hukum HAM. Jadi bukan ini asal nama-nama aja, semua datanya kita ambil dari Sismin 1. Itu nama setiap perusahaan, kalau kita mau akses siapa, direksi, pemegang saham hanya bayar 500.000. Secara online itu keluar. Jadi bapak-bapak mau lihat siapa PT ini, siapa pemiliknya. Siapa lagi nih urutan ke bawah, itu cuma 500.000. Buka itu semua. Nah, yang mengejutkan, setelah itu konsorsium 303 Yoga Susilo mengundurkan diri. Ada bukti ini. Pada 25 sudah Satgasus dibubar. Mungkin ini udah ketakutan. Jadi ini prosesnya sama juga. Ada menghilangkan CCTV, barang bukti. Nah ini juga mungkin dia mau menghilangkan jejak. Pada catatan saya, data ada perubahan akte tanggal 25 Agustus. Nah, nanti sambil pelan-pelan saya tunjukkan buktinya. Nah ini dia. Notaris Anastasia Anne Agusta. Di dalam proses hilang namanya. Tugas digantikan oleh ya mungkin itu temannya supaya menghilangkan jejak. Nah, oleh sebab itu saya mendengar sudah masuk tim BPKN. Kira-kira maksudnya lebih kurang 2 minggu yang lalu. Yang saya dapat informasi diakui ini yang 8 juta metrik ton yang awalnya tidak dilaporkan dalam bentuk menyetorkan kewajiban pada negara, diakui katanya dari pihak Minerba, terus dikejar oleh BPK. Kok tidak ada piutang karena nggak ada setoran. Nah inilah, jadi kalau udah ketahuan, dibuatlah ini piutang kan harus tercatat. Gimana Pak Nuni? Ahli moneter akan tercatat, tidak ada. Makanya kita harap ini menjadi perhatian Bapak-Bapak. Karena kalau kita sendiri yang bicara, ini bisa jelas proses. Tidak dilanjutkan kepada proses hukum. Padahal ini sudah pencurian. Orang-orang ini sudah kelihatan itu semua. Jaringannya jaringan ada konsorsium 303 dan ada bekas narapidana. Di dalam ini saya buka satu contoh. Kalau ini dibuka, ini menjadi kotak Pandora membuka yang kenapa? Realisasi ekspor batu bara aja untuk tahun 2021 menurut catatan saya 611 ton. Bayangkan itu harga batu bara lebih tinggi. Kalikan aja lah kalau perusahaan dapat untung $10 berapa kalikan aja.
saking bagusnya harga ekspor, terjadilah krisis, hampir krisis itu PLN. Karena muncul ini kewajiban DMO tidak dilaksanakan oleh penambang, karena kebutuhannya lebih bagus diekspor daripada menyuplai kepada kebutuhan PLN. Nah, ini juga ada peluang merekayasa perhitungan DMO. Ini dilakukan. Siapa yang bisa melakukan antara pengusaha dengan oknum pejabat di Minerba? Makanya mendadak saya dapat berita tanggal 1 Oktober baru aja dipindahkanlah salah satu pejabat Minerba yang memang yang disebut-sebut oleh Pak Bonyamin ke Dewan Energi Nasional. Dia sebagai dia jabatannya koordinator operasi produksi dan pemasaran batubara di bawah Direktorat Pengembangan Perusahaan Mineral Batubara. Dialah yang menentukan semua persetujuan rekomendasi dia untuk keluar RKB dari perusahaan dan realisasinya yang penting. Kemudian ada satu direktorat di bawah Dirjen Minerba namanya Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Itu dijabat oleh Bapak Wahid Muhammad. Di situ ada satu koordinator pengawasan yang dijabat oleh Dr. Warno, dan itu dipromosi kemarin. Padahal dia ini yang mengawasi. Kenapa bisa terjadi penyimpangan? Itu baru satu perusahaan, kita nggak tahu. Kenapa? Di tahun 2019 saja, KPK itu sudah minta kepada semua penambang bukti-bukti transaksi ekspor itu kepada perusahaan di luar yang end buyer. Karena ini ada praktek-praktek transfer pricing. Karena mereka mengirimkan ekspor kepada perusahaan di bawah perusahaan dalam grup dia ngaku. Ya, nanti dari sana baru ke end buyer. Di sini terjadilah itu akal-akalan, dugaan akalan penurunan kualitas batu bara. Misturnya diturun, kalorinya diturunkan karena itu terkait dengan kewajiban bayar royalti dan pajak. Ini jadi praktek ini, Mbak. Tapi anehnya, kenapa kasus KPK tidak bisa menangkap ini? Ini buktinya ini. PT mau diakui, ini saya dengar BPK, nah ini kita kawal nih BPK. Jangan sampai ini masuk angin BPK, ini uang besar, 9,3 triliun yang diungkapkan Pak Bonyamin itu enggak kecil. Lebih besar dari kasus Senturi. Itu baru satu perusahaan. Oleh sebab itu, sebagai penutup, nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Dan semua yang saya tampilkan di sini ada bukti. Boleh dicek ke Kementerian nama-nama PT itu siapa pemegang sahamnya dan siapa pengurusnya. Demikian yang mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, ya penjelasan teman kita Pak Antoni, Mas Aris dan Pak Bonyamin maupun Pak Said itu akan menambahkan, mungkin ada keterbatasan, mungkin ada masukan lagi kepada saya, ini loh, ini ada jaringan ini lagi. Makin banyak masukan, makin sempurna temuan. Demikian yang bisa saya Pak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Bang Yusri Usman. Luar biasa sekali penjelasan yang disampaikan oleh Bang Yusri Usman. Jadi beliau mencoba untuk bagaimana menemukan keterkaitan antara dugaan bahwa Satgasus ini terlibat mafia tambang dengan melihat pada perspektif
konsorsium 303 tadi, di mana ada beberapa nama yang beliau sebutkan dalam catatan kami, yaitu ada Yoga Susilo, kemudian Robert Beno dan lain-lain. Robert Bono yang ternyata mereka ini adalah orang-orang juga yang masuk dalam struktur perusahaan yang tadi dipresentasikan oleh beliau. Nah, ini kita sebagai publik ya, sebagai masyarakat sipil yang kritis, saya kira cukup cerdas untuk bisa membaca. Apalagi tadi beliau di awal sudah mengawalinya dengan industri hukum. Jadi Indonesia ini terjadi yang namanya industri hukum. Artinya di sana ada praktek mafia, praktek kolaborasi jahat yang pada intinya adalah lagi-lagi memanfaatkan sumber daya negara yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Nah, tadi beliau melihatnya dari perspektif energi ya, perspektif energi. Nah, sekarang kita mau dengar nih dari Bang Antoni Budiawan dari perspektif ekonomi politik mungkin, karena beliau concern di situ. Silakan Bang Antoni. Karena ini penting dijawab ini tentang tema ini, apakah benar-benar Satgasus ini terlibat mafia tambang atau bagaimana? Terima kasih Bang Antoni, dipersilahkan. Terima kasih Dinda Pandi. Selamat siang Bung Yusri, Pak Marwan, Bung Moti, dan di sini ada kawan-kawan juga, Pak Jack Yanda, Pak Bakri Abdullah, dan teman-teman semua, wartawan. Ini memang kita sering dengar bahwa yang namanya ada mafia tambang. Itu sudah lama sekali kita dengar. Dan banyak mafia-mafia lain. Alvin Lim menyebut ada mafia sarang mafia di kejaksaan, lalu sekarang lagi dilaporkan polisi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat mafia adalah sudah menjadi suatu ungkapan di mana bahwa ada praktek-praktek yang tidak benar, yang melawan hukum. Nah di sini juga apakah ada yang namanya mafia tambang dan apa kaitannya? Apakah ada kaitannya dengan Satgasus? Saya rasa bahwa dari orang awam seperti saya khususnya, tapi Bang Yusri tadi sudah melakukan investigasi cukup lengkap bahwa di situ ada keterkaitan dengan kepemilikan tambang dengan kepemilikan pemegang saham, dan itu kalau ditelusuri luar biasa, itu akan terungkap. Nah sekarang kalau kita lihat di sini ada yang namanya transaction action financial yang khusus mengamati money laundering from environmental crime. Jadi dia money laundering dari praktek-praktek kriminal di lingkungan hidup. Kalau kita bicara lingkungan hidup, pasti yang banyak adalah pertambangan. Ya, pertambangan kalau di Indonesia adalah banyak pertambangan batu bara paling besar, dan tentu saja ada yang lain-lainnya juga. Nah, menurut laporan dari money laundering itu, mereka ini ada sekitar per tahunnya itu 110 miliar sampai 280 miliar US dollar setiap tahun yang terjadi praktek-praktek ilegal di dalam lingkungan hidup ini, yaitu lebih dari 4.000 triliun per tahun. Nah, mereka melakukan pencucian uangnya adalah mereka yang dikasih yang namanya grey list, ya. Mereka ada list di situ. Salah satunya adalah atau negara ini adalah Kamboja dan Myanmar.
Jadi kita lihat bahwa ada beberapa juga kita punya dari keterkaitan kasus atau judi online yang mempunyai bisnis-bisnis di Kamboja. Nah, itu adalah patut dicurigai itu untuk pencucian uang. Nah, dari illegal tambang ini atau illegal uang ilegal ini lalu masuk kepada pencucian uang. Pencucian uangnya ada dari dia masuk lagi ke bursa saham, lalu dikelola, lalu menjadi putih, atau kalau dari judi tadi dia masuk ke bisnisnya adalah tambang dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini pencucian uangnya ini salah satunya adalah saya mengkategorikan sebagian itu dicuci uang secara legal, yaitu melalui tax amnesty. Tax amnesty itu 2016, 2017 hanya cukup bayar 3%, uang Anda ada di luar negeri, semuanya boleh masuk, hanya bayar 3%. Awalnya 3%, ada beberapa waktu jadi 5% atau 6% gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi masuk ke Indonesia ini sudah uang legal semua. Nah, tadi dikatakan oleh Bung Yusri bahwa ada praktek-praktek yang namanya transfer pricing. Mereka mendirikan perusahaan di luar negeri atau perusahaan cangkang, atau kalau di sini sering banyak di Singapura, karena Singapura juga sebagian adalah sebagai termasuk tax haven. Dan itu menjadi marketing agent, lalu kemudian dia mengambil barang dari dia punya afiliasi perusahaan anaknya di Indonesia, lalu kemudian dijual ke Singapura, lalu uang terparkir di Singapura dengan underpricing. Artinya apa? Artinya di Indonesia mendapatkan pendapatan yang jauh lebih rendah, untuk mendapatkan PNBP yang lebih rendah dan sebagainya. Nah, terkait dengan mafia tambang ini, modusnya adalah dua. Yaitu, pertama, dari tambang yang legal, yang mempunyai hak konsesi yang legal, tetapi kemudian under reporting. Ya, jadi dia punya ini, tadi tidak dimasukkan itu. Harusnya produksinya adalah total 100 juta, jadi dilaporkan cuma 80 juta. Nah, uang itu sudah dicuci melalui tax amnesty dan juga melalui yang lain-lainnya. Nah, di sini adalah berapa potensial loss-nya atau berapa yang bisa menelusuri, yaitu PPATK. PPATK sudah membuka aliran dana dari judi online, ya 155 triliun. Tetapi belum membuka dari aliran-aliran lainnya. Nah, itu yang kita harus lihat. Bagaimana dengan yang disebutkan itu, apakah PPATK bisa membuka aliran itu? Tetapi aliran dana dari judi online sudah dibuka, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan benar. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan sudah mempunyai perjanjian dengan PPATK untuk anti money laundering. Tetapi begitu PPATK sudah membuka transaksi ini, tapi Kementerian Keuangan juga diam saja, tidak menindaklanjuti. Setidak-tidaknya apakah berapa banyak mereka yang di rekeningnya yang diblokir, atau berapa banyak yang kemudian ditindaklanjuti? Apakah ini masuk TPPU ya, tindak pidana pencucian uang? Nah, ini harus jelas gitu. Kalau tanpa ini tidak dilakukan, maka ini tidak akan tuntas. Nah, terus yang kedua adalah yang tadi dikatakan bahwa ada PNBP yang tidak sesuai, yang under reporting, yaitu 9 triliun dari PT MHU. Kita tahu ekspor kita pada tahun 2021 26 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun. Menurut laporan ini dari TAFT itu, yaitu paling sedikit bocor kurang lebih 8-10%. Ya, dari seluruh mining yang menjadi illegal mining itu.
Kalau 400 triliun, kalau cuma 9,8 atau 10 triliun lah yang tidak dilaporkan, itu hanya 2,5%. Itu sangat sedikit. Ini yang dari legal mining. Dari legal mining 400 triliun ekspor, berapa yang tidak dilaporkan? Tadi yang kita ketahuan adalah 9,8 triliun. Dan menurut dari persentase itu, ini adalah sangat kecil. Kemungkinan besar itu banyak lagi perusahaan-perusahaan yang underpriced, yang tidak itu, atau under quantity, ya. Jadi jumlah ekspornya yang tidak tepat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada kerjasama. Satu adalah kalau di lapangannya, kalau secara administrasi kerjasama dengan dengan Kementerian SDM, oknum-oknumnya, atau kalau di lapangan mau tidak mau, apakah Satgas khusus ini terlibat? Karena tidak mungkin kalau dia ekspor tanpa ada keterlibatan dari aparat hukum, itu bisa dilakukan. Kecuali yang enterprise tadi, ya. Nah, dari 400 triliun ini dari pertambangan yang legal. Tetapi mafia tambang ini bekerjanya adalah juga dari yang tidak legal. Yang namanya ada shadow government, yang kemudian mereka ini mengambil lahan-lahan yang lebih kecil dari perusahaan-perusahaan yang kecil. Nah, itu sama dengan mereka ditekan, diambil alih. Nah, ini banyak yang terjadi. Kalau perusahaan besar, sudah tidak mungkin mereka bisa ambil alih, karena mereka backingannya sudah cukup tinggi, mereka tidak mau berseluruh. Selamat datang Bang Said Didu. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Silakan Bang. Ya, lanjut Bang. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang tidak teradministrasikan, yaitu penambangan liar atau penambangan kecil yang kemudian diambil alih, ini yang meresahkan investor-investor kecil. Sehingga banyak sekali mereka kemudian bekerjasama dengan pejabat-pejabat daerah, karena ini adalah dari hak dari pejabat daerah, kemudian iup-iup itu dimatikan. Banyak sekali yang itu, Pak Bung Yusri. Nah, ini yang kemudian terjadilah yang namanya mafia tadi, pengambil alihan secara paksa kepada investor kecil. Ya, saya rasa demikian pembukaan dari saya, Dinda Afandi. Baik, terima kasih banyak Bang Antoni Budiawan. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Lagi-lagi penjelasan yang sangat menarik dari beliau. Jadi saya mencatat bahwa ada dua modus ya dari praktek mafia tambang itu. Yang pertama, tambang-tambang legal, tapi ada under reporting. Jadi tidak memberikan pelaporan sebagaimana mestinya. Dan tadi disampaikan lebih kurang 9,8 triliun ya yang tidak dilaporkan. Kemudian yang kedua, modus yang kedua adalah adanya tambang-tambang ilegal. Nah, tapi ada yang menarik ini, bahwa kita ini sebagai rakyat Indonesia yang kritis, yang cerdas, pasti berpikir nggak mungkin praktek itu bisa berjalan tanpa sepengetahuan dari aparat, terutama aparat kepolisian. Ini perlu digarisbawahi. Jadi nggak mungkin praktek pertambangan yang legal, yang under reporting tadi, dan berbagai macam kesalahan atau ketidakbenaran lainnya, kemudian adanya tambang-tambang ilegal dan sebagainya, itu tanpa sepengetahuan polisi rasanya nggak mungkin. Nah, itulah mafia. Kalau kata Bang Rusli Moti, itulah mafia. Tapi karena kita baru kedatangan Bang Said Didu, yang beliau pernah menjadi sekjen di Kementerian BUMN,
Sesmen ya? Di sini saya lihat sekjen. Oke. Sesmen malah, sesmen ya. Sekretaris Kementerian ya, BUMN. Nah, beliau ini terkenal dengan slogannya Manusia Merdeka. Iya. Silahkan Bang Said duduk. Ya, langsung saja. Apakah perspektifnya Bang Said ini bisa semakin mencerahkan kita untuk membangun satu kesimpulan bahwa Satgasus ini terlibat dengan mafia-mafia tambang di Republik ini. Silakan Bang Said duduk. Terima kasih teman-teman pembicara semua. Mohon maaf saya lambat karena manusia merdeka jadi kemana-mana aja. Benar-benar merdeka. Jadi saya tuh memilih menjadi manusia merdeka dengan saat itu melepaskan penghasilan 275 juta, melepaskan jabatan jadi manusia. Jangan mengikuti atau apurkan. Saya tertarik dengan ini karena saya mengalami betul bagaimana mafia ini bekerja bukan hanya di lapangan tapi di istana pun mereka bekerja. Pasti baca semua majalah Tempo dulu pada saat saya 2015 itu covernya JK dan dianggap terjadi pembahasan di sana tentang diri saya menjadi Dirjen Minerba. Saatnya saya buka sekarang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi saya menyatakan mafianya itu di istana. Begini kejadiannya. Saat itu Pak Sudirman Said Menteri SDM terus mengajak saya, bantu saya di SDM. Oke, tapi saya minta dengan sangat karena dulu kan saya asesmen beliau di Rut Pindad. Jadi kalau Anda sekarang yang atasan saya bawahan sampai ada sultan baru saya mau. Nah, oke, masuk. Saya ditanya, Anda mau bantu saya di mana? Saya bilang saya mencari jabatan yang musuhnya Pak. Musuhnya Pak. Nah, terus saya telusuri, panggil saya gimana kalau jadi sekjen aja? Enggak mau. Itu orang mau cerai mau apapun diurusin, selingkuh pejabat juga diurusin, nggak ngajak-ngajak pula kan, ngajak lagi. Nah dia bilang gimana kalau Dirjen Migas? Nggak mau saya, karena itu ada SK Migas, ada negara musuh. Gimana kalau Dirjen Listrik? Nah kalau Dirjen Listrik sebulan saya aku bubarin Dirjen karena nggak ada kerjaannya. Itu nggak ada kerjaannya. Ngapain bikin regulasi Dirjen? Bikin regulasi tarif apa segala itu bikin Dirjen, bubarin. Nah saya telusuri, saya bilang apa yang saya mencari jabatan yang kalau kantor itu susah cari tempat parkir, itulah jabatan yang perlu orang kuat Mas. Kenapa? Karena disitulah berarti kalau tempat parkir pasti banyak orang mencari kekuasaan di situ mencari fasilitas dan lain-lain. Saya datanglah ke Dirjen Minerba, ternyata paling susah tempat cari parkir. Aku mau di. Karena pasti di sini banyak orang yang ngantri untuk mendapatkan pelayanan tanda kutip. Saya masuk restoran di sampingnya penuh dan saya lihat-lihat ternyata bukan amplop yang tertinggal, tas yang tertinggal. Kemudian ada yang turun ngambil, ada yang datang ngambil tas ketinggalan. Nah, ini aku suka ini. Bukan tasnya aku suka, ini aku menghentikan ini. Lebih banyak, jadi bukan amplop, tas yang ketinggalan. Jadi nanti dinding restoran itu akan menjadi saksi semua di neraka untuk mereka yang pernah ketinggalan tas itu. Ya iyalah, itu cara mereka. Kalau Anda tahu dulu, nggak apa-apa saya cerita sedikit bagaimana kelakuan koruptor dulu. Ingat dulu ada pom bensin dekat hotel ya kan dulu Manggi. Itu jadi yang mau menyogok, mau disogok makan di dalam.
sopir keluar masing-masing tukaran kardus di pom bensin. Itu modusnya supaya saya orang ini peneliti, jadi saya suka melihat-lihat itu ada sih, para keluar ngikutin orang ngisi bensin, habis itu buka ada hotel mulia di dekat Senayan. Kalau sudah sidang DPR atau pembahasan negara, maka kardus itu lewat belakang semua, bukan lewat depan. Lewat belakang tempat parkir itu kardus masuk. Kalau sudah pembahasan anggaran APBN, jadi di dalam membahas, di luar udah masuk loh, udah masuk. Oh, jadi bukannya menentukan yang di dalam ruang, tidak. Yang di luar kasih kode, udah masuk belum? Udah, baru diketok. Kalau belum diketok, itu diputar-putar, terus pimpinan sidangnya sambil baca WA, belum ada. Nah, diskors lagi, putar-putar lagi, sambil aku candain, WA belum masuk bos ya. Kau tahu aja, gitu. Itulah praktik di negara kita yang kita harus mencintai. Harus mencintai. Itu pergerakan kardus namanya. Kita lanjutkan cerita. Jadi saat itu saya bilang, Pak Dirman, aku mau jadi Minerba. Aku mau melawan mafia tambang karena saya menghitung tidak lebih dari 10 orang mafia apa pelaku. Satu orang kuat. Aku mau hadap. Terus ini aku mau seleksi benar nih katanya. Oke, seleksi betul. Silahkan. Udah seleksi dengan Pak Dirman kan kalau menseleksi itu, yang menseleksi saya itu Faisal Basri, apa, wah udah ini semua. Tahu alumni ITB, ini dimarahin oleh alumni ITB. Saya itu pertanian Bogor. Ini ITB merasa haknya diambil. Udahlah, aku juga dulu ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia. Dan alumni ITB juga protes. Itu Persatuan Insinyur itu adalah haknya alumni ITB. Sampai aku bilang, kalau alumni ITB mengarahkan itu, maka aku bikin Persatuan Insinyur non ITB. Boleh. Nah, tapi saya, oke, kita bertarung, menang saya. Dia menang juga. Nah, saat itu sudah seleksi, masuk, saya nomor 1, nilainya jauh sekali, nilainya 100 dan masih PP. Pimpinan akhir, presiden, wakil presiden, Menpan, terus saya di Sulawesi Tenggara ini Pak Dirman ini kok nggak nelpon saya, ini pasti ada yang salah. Tahu Pak JK nelpon saya, Pak JK, wah kau gagal jadi diri Minerba. Wah bagus tuh Pak, gimana ini kerja gagal nih Mas, begini. Saat itu Pak Dirman menyampaikan, langsung Presiden Jokowi menyatakan, ini ceritanya, anak ini menarik bagus, tapi ada orang yang tidak suka sama sekali kalau dia gitu. Nah, terus ada masalahnya. Sampai Pak Wapres menyatakan, Din, ada masalahnya enggak? Enggak ada Pak. Menteri Menpan Budi Krisnan dinyatakan, Pak, ini birokrat terbaik yang dimiliki bangsa ini. Di mana penempatan pasti dia perbaiki. Diceritakan bagaimana memperbaiki BUMN, bagaimana menceritakan ini. Ya tapi ada masalah. Loh kan nggak ada masalah Bapak. Nah kata beliau habis itu potong salat maghrib, sholat 4 mata bisa. Pak ada apa? Tidak ada seseorang yang tidak boleh sedikit. Seseorang itu pasti Anda tahu. Pasti Anda yang sangat berpengaruh. Nah, ya jadi no comment. Nah, jadi setelah itu saya ditanya, gimana itu? Ya udah, nggak masalah. Itu normal saja. Itu menjadi modal kita apabila kita menguasai kekuasaan berganti, maka itu harus dihabisi semua orang-orang yang ingin memelihara. Itu jadi diri Minerba itu adalah memang diikuti oleh mafia tambang. Memang diikuti dan memang takut kali. Memang gua niat mudah nih gua habisin orang-orang ini kalau gua masuk. Itu juga salah saya.
Pura-pura. Karena pada saat ditanya apa pekerjaan kamu, aku habisi mafia rapat. Saya kan orang kampung bohong. Nah, akhirnya berlanjutlah. Saya coba lihat, karena saya sudah berpikir saat itu, Undang-Undang Minerba itu kan menyatakan bahwa PKP 2B itu kan habis 2019 Mei. Nah, saya udah mimpi nih. Dulu tambang-tambang bekas Bukit Asam, saya kebetulan saat itu komisaris Bukit Asam, jadi saya mau, mungkin juga gara-gara itu saya dipecat. Ini susah. Nah, karena saat itu aku udah persiapkan, wah, Bukit Asam menjadi perusahaan terbesar karena akan dapat semua tambang-tambang habis berakhir. Tahu-tahu kita dikeluarkan Jokowi dengan saya, sama saya. Dan saya itu orang nggak pernah dipecat, saya mengundurkan diri. Tapi ya pasir terlalu pecatan, ya nggak apa-apa. Nah, dipecat. Habis itu Undang-Undang Minerba direvisi oleh DPR bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang menarik adalah tidak pernah kita mendengarkan protes Menteri BUMN. Tidak pernah mendengarkan terhadap revisi itu. Tidak pernah. Artinya, dia mendukung dong. Jadi lucu sekali kalau Menteri BUMN yang harusnya mempertahankan haknya untuk mendapatkan tambang batubara tersebut tidak memperjuangkan. Tapi kita juga harus paham karena saudara beliau adalah pengusaha tambang batubara. Ya. Jadi, bagi saya seorang yang sudah tidak memperjuangkan negara dan memperjuangkan dirinya untuk kelompoknya, bagi saya adalah nol di depan. Tidak ada nilainya. Walaupun dia bicara apapun, bagi saya nol. Nah, sama dengan orang-orang yang bikin peraturan untuk kepentingan dirinya, bagi saya depan saya itu nol. Contoh, membuat perusahaan untuk kemarin vaksin. Gimana logikanya? Jadi bagi saya itu nol semua mereka di depan saya. Nol. Oke, jadi membuat aturan untuk kepentingan dirinya gimana logikanya? Nah, coba lihat, itu langsung hilang semua bahwa bisa diperpanjang. Yang PKP 2B yang harusnya diserahkan. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja menarik semua kewenangan itu dari daerah ke pusat. Saya paham bahwa daerah juga tidak banyak yang tidak benar, tapi menarik ke pusat itu lobbynya lebih gampang. Karena hanya cukup menteri saja, dan menteri cukup presiden saja, presiden cukup ketua partai saja, habis itu oligarkinya selesai, negara ini dibagi-bagi. Kalau dulu masih di daerah, itu pusat pasti bisa mengawasi. Ya kan? Dulu saya ditunjuk pada zaman Said itu ditunjuk oleh namanya tim evaluasi smelter. Aku mau periksa semua. Jahat juga. Dan memang saya nggak pernah rela melihat tidak benar. Bisa yang nah, akhirnya sekarang ditarik semua pusat, jadi mafianya semakin nyata. Bapak-bapak tahu, bapak-bapak dan ibu tahu, di daerah itu membagi-bagi. Itu namanya sekarang ada IUP koordinasi. IUP koordinasi itu IUP BPN tidak dibagi-bagi, tapi disitulah semua berkoordinasi. Semua penegak hukum di situ. Kejaksaan kebagian dari situ, polisi dari situ, tentara dari situ, Pemda dari situ. Itu namanya IUP koordinasi. Jadi biasanya kalau IUP ini punya Pak Marwan, IUP ini punya saya Sidu, maka ada celah di tengah-tengah IUP koordinasi. Nah, IUP koordinasi inilah yang ditambang tuh. Dan itu rakyat paham, dan itu udah tahu bagi di Kementerian SDM tahu, Pak, siap misalkan IUP koordinasi. Jadi yang di Bapak katakan, kita tuh yang semua tercatat
atas nama Bawah Batubara, tapi tidak diambil dari lahan. Nah, hampir semua, tapi istilah rakyat di Sulawesi itu koordinasi namanya. Jadi jangan coba-coba sentuh itu. Sudah punya pembagian semua. Dan masing-masing punya presentasi. Ya mungkin saja di koridor, tapi namanya koordinasi sekarang istilah rakyat. Nah, terakhir bagi penyanyi, coba lihat. Saya itu ke tambang tambang nikel terbesar itu 3 kali. 3 kali di sana. 2 kali resmi, 1 kali tidak. Di belakang. Dan memang, coba lihat saja susunan Dewan Komisaris para tambang ini dari mana sih? Semua unsur ada. Hijau, coklat tua, udah lengkap di situ. Komplit. Nah, kan kita tahu. Jadi, yang saya heran, ada bintang 4, hijau, Komut salah satu perusahaan tambang. Saya tanya, Bapak digaji berapa? Dia bilang 70 juta. Berdiri saya, Bapak menjual harga diri, Bapak sangat murah. Hanya 70 juta sebulan. 70 juta, tapi mereka merampok rakyat itu ratusan kali, ribuan kali dari gaji Bapak. Saya sampai katakan, kalau kita sama-sama masuk surga nanti, dan surga Bapak lebih tinggi dari saya akan protes Allah Subhanahu. Ya, saya masih mendoakan kita masuk surga keduanya. Tapi kalau surganya Anda lebih bagus dari saya akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat Anda sebenarnya mungkin juga di Bapak utus sudah disogok juga oleh mereka, saking hebatnya manusia mereka. Jadi kerisauan saya berlanjut ke sampai sekarang, sangat berlanjut ke sampai sekarang, karena tidak ada yang mau membenarkan. Jadi kalau ditanya, mengikuti diskusi, apa sih calon presiden akan datang? Saya bilang, persyaratan saya hanya 1, yang lain apa? Pertama adalah bahwa dia berani melawan hukum. Orang bersih banyak yang melawan hukum, yang berani kurang. Jadi, yang kedua, mohon maaf aja, tidak melanjutkan kebohongan, karena kebohongan ini menjadi sumber. Yang ketiga, strategi memperdayakan rakyat harus dihentikan. Cara memperdayakan rakyat adalah 1, berbohong, 2, berfoto sendiri, 3, lempar-lempar kaos. Ini harus dihentikan. Itu namanya penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Mulai 3 strategi berbohong dengan janji palsu, kemudian foto sendiri, tangan di belakang jalan, dan yang terakhir adalah lempar-lempar kaos pada rakyat. Itu saya bilang saya tidak mau melihat lagi seperti itu yang menghina rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan kepada Pak Said Didu yang luar biasa. Jadi terakhir statementnya beliau tadi artinya bahwa karena beliau punya 3 kriteria calon presiden ya. Artinya sekarang ini ya kita terbuka saja. Sekarang ini presidennya tidak berani melawan cukong atau bahkan mungkin bahagian daripada cukong dan oligarki itu sendiri. Itu 1. Yang kedua, kata beliau tidak meneruskan kebohongan. Berarti rezim Jokowi ini adalah rezim yang suka memproduksi kebohongan, hoax. Kemudian yang ketiga, tidak suka lempar-lempar baju.
Saya juga sepakat itu, Pak. Ya, itu menghina rakyat lah. Menghina kita semuanya. Tapi ada yang menarik juga dari beliau tadi, bahwa kalau kita kaitkan dengan tema kita, benarkah Satgasus ini terlibat mafia tambang? Tadi saya mengutip satu paparan beliau bahwa ada yang diistilahkan dengan iup koordinasi. Nah, mungkin kita juga bisa menduga bahwa Satgasus ini punya bahagian di ranah itu. Ini juga menjadi informasi menarik bagi kita semuanya. Ya, silahkan. Mungkin ada tambahan, Pak Said. Ini rezim sekarang itu adalah sebenarnya selalu berusaha mengobjektifkan kepentingan subjektif atau melegalkan kepentingan ilegal, kepentingan untuk kepentingan yang ilegal. Satgasus ini bisa juga dua-duanya, hanya digunakan untuk melegalkan, mengobjektifkan kepentingan subjektifnya, saya akan nggak ada masalah semua. Jadi itu Satgasus bukan untuk pembenahan, tapi mungkin saja ini Satgasus untuk memuluskan semuanya, sehingga untuk termasuk mijit-mijit bagi-bagi itu. Ya, siapa tahu tugasnya bagi-bagi itu. Ya, jadi bukan untuk meluruskan. Nah, itu saya membacanya demikian, karena saya tidak pernah mendengar Satgasus menang. Tidak pernah mendengar. Dan hampir semua yang ilegal ini lancar-lancar saja. Siapa tahu tidak salah membacanya. Bahwa Satgasus memang ini adalah dalam rangka melancarkan gitu kegiatan oligarki. Jadi bisa saja hipotesanya demikian. Kalau memang demikian nangkap dong, kan nggak pernah nangkap. Mensubjektifkan, mengobjektifkan yang subjektif dan melegalkan yang ilegal. Berarti kata beliau tadi, mafia tidak hanya bekerja di lapangan, tapi mafia ada di istana. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang Said Dido. Tapi ada yang menarik juga. Tadi beliau tidak menyebutkan nama, tapi kita sudah bisa memahami siapa aktor yang paling berpengaruh dalam keterpurukan bangsa kita ini. Ya, tadi dengar-dengar opung, siapalah itu, silahkan ya. Nah, jadi di samping kanan saya ini ada Bang Haris Rusli Moti dari petisi 28. Bang Haris, tadi saya bilang bahwa ini adalah kali pertama saya jumpa beliau. Kita biasa chattingan ya. Mungkin juga sesekali nelpon Bang ya. Terutama waktu beliau mempersoalkan PCR. Dan mungkin itu juga ada kaitannya dengan opung yang dimaksud oleh forum ini. Nah, silahkan mengelaborasi Bang Haris apa yang ingin Bang Haris sampaikan terkait tema kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said Dido, saya hormati Pak Marwan, Pak Antoni, dan juga rekan saya ini, pengamat migas peneliti. Kita diskusikan soal migas ya. Dan juga para peserta sekalian, audiens. Cek 1 2. Cek 1 2. Para peserta sekalian, audiens juga partisipan offline maupun online. Saya kira tema yang kita atau yang diangkat oleh teman-teman hari ini, Satgasus Merah Putih Polri terlibat mafia tambang. Ini kelanjutan dari beberapa diskusi dengan tema yang sama dan dalam kasus yang berbeda.
yang pernah dilaksanakan sebelumnya terkait mafia judi 303 yang kemudian akhirnya dibuka sama PPATK. PPATK ini adalah unit intelijen keuangan yang dibentuk oleh negara kita untuk melacak jejak kejahatan keuangan gelap ya maksudnya. Judi atau mafia judi 303 ini sudah direspon oleh Mabes Polri dengan membentuk tim gabungan Polri PPATK untuk mengusut dan melacak kejahatan atau keterlibatan oknum Polri dalam judi online. Kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya apa yang akan dilakukan oleh mereka. Yang pasti publik tidak akan pernah diam, kita akan cermati, kita akan perhatikan terus langkah-langkah. Nah, tema hari ini adalah keterlibatan Satgasus Merah Putih di dalam mafia tambang. Kalau kita bicara Satgasus sebagai poros dari mafia di Polri dan juga Polri sebagai atau oknum Polri sebagai mafia dari berbagai macam kasus-kasus ekonomi, maka sebetulnya kita perlu melihat secara lebih mendasar lagi. Karena memang kasus ini ya, kalau kita perhatikan dari awal, orang mulai bicara soal Polri ini karena dipicu oleh pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, pembunuhan Brigadir Joshua ini kemudian memunculkan sejumlah kejahatan yang menyertainya. Kejahatan yang menyertainya itu diduga dikoordinasikan di dalam Satgasus Merah Putih yang dibentuk oleh di zaman Tito Karnavian. Kejahatan yang menyertainya itu yang sudah terbongkar hari ini dan sudah diumumkan oleh PPATK adalah mafia judi online yang sejumlah pengamat mengatakan diduga melibatkan seorang yang namanya Robert Bono itu. Lalu sekarang ini juga ada juga kejahatan trafficking yang diangkat oleh teman-teman LSM pekerja ya. Ada juga kejahatan money laundering yang menyertainya. Nah, kita berharap bukan hanya pembunuhan soal Joshua saja yang ditangani secara serius oleh Polri dan penegak hukum yang lain, kejahatan yang menyertainya seperti kejahatan money laundering yang menyertainya ya, kejahatan 303 dan juga mafia tambang yang tadi saya kira sudah di data-datanya sudah diangkat oleh Pak Yusri, itu juga harus segera ditindak. Sehingga jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan apa ya? Kalau kita perhatikan keadaan yang ada di negara kita hari ini, jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada yang pejabat yang berani bertindak, hanya menyampaikan pendapat, statement, pandangan, setelah itu tidak ada tindakan sama sekali. Jadi makin hari kita makin curiga. Supaya publik atau rakyat tidak curiga. Penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan harus mengusut dugaan kejahatan yang menyertai pembunuhan Brigadir Joshua ini. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah audit terhadap surat perintah Kapolri Tito Karnavian dalam pembentukan Satgasus Merah Putih. Ini harus SK-nya ini harus mendapat perhatian. Ada apa dengan Polri? Apakah ada kekurangan struktur, kekurangan komando dan seterusnya? Kok ada struktur di dalam struktur? Ada Polri di dalam Polri, di mana Satgasus Merah Putih ini punya kewenangan melompati seluruh struktur yang ada untuk mengendalikan seluruh operasi di bawahnya. Nah, ini harus diaudit.
Di auditnya itu apakah ada penyalahgunaan kewenangan dari Satgasus Merah Putih? Apakah ada dari sumber anggaran yang mana yang mereka pakai? Nah, ini kan harus dibuka supaya ada pertanggungjawabannya. Bukan hanya dibubarkan saja, setelah itu hilang. Harus ada pertanggungjawaban ke publik, ke rakyat seluruh Indonesia. Jadi itu saya kira. Jadi yang paling prinsip itu jangan hanya berhenti di kasus Brigadir Joshua yang mungkin saja kita belum tahu, masih gelap gulita juga ini. Apakah nanti juga akan bisa tuntas, usut, kemudian bisa menghukum seadil-adilnya kepada para tersangka ini, dan orang-orang atau oknum-oknum polisi perwira maupun oknum polisi lain yang diduga terlibat obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan dan keadilan itu bisa ditindak secara tegas atau tidak, kan kita masih melihat proses ini berlanjut. Nah, di sisi yang lain tadi saya ingatkan harus tegas. Pertama, penegak hukum harus berani mengaudit, ya. PPATK dan DPR ini harus mengaudit lembaga yang nama Satgasus Merah Putih. Apakah ada penyalahgunaan kewenangan di sana? Sumber anggaran yang mereka dapatkan dari mana? Kalau dari APBN, berapa nilainya? Dari luar APM, berapa nilainya yang mereka sudah gunakan? Jadi Pak Tito Karnavian, Pak Idam Aziz yang pernah menjadi ketua Satgasus, setelah itu baru Sambo, ini harus dipanggil untuk diperiksa. Motivasi apa dia bikin Satgasus Merah Putih itu? Untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca berita. Presiden menyampaikan perintah untuk melakukan reformasi hukum. Lalu saya membaca juga berita Menko Polhukam Mahfud MD mengundang sejumlah aktivis dan juga tokoh hukum, pakar hukum untuk berbicara tentang reformasi hukum. Kemarin juga saya baca komentar Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa persoalan Polri ini karena oknum Polri, perwira Polrinya hidupnya terlalu hedon, sombong, dan lain-lain. Di komentar yang lain, Pak Mahfud MD juga mengatakan bahwa untuk mengatasi persoalan Polri hari ini, Menko Polhukam sedang merumuskan untuk membatasi kewenangan dari kewenangan dari Kadif Propam, bukan Polrinya, Propamnya. Saya melihat pemerintah kita ini sedang bermain-main menghadapi situasi saat ini. Persoalan sebenarnya yang dihadapi oleh Polri, dia menjadi poros dari segala macam persoalan hari ini. Karena kewenangan Polrinya itu terlalu luas. Dulu saya itu unjuk rasa tahun 1998 itu kan dua hal yang kita persoalkan. Fungsi politik TNI dan fungsi ekonomi TNI. Di satu sisi dia pegang senjata, di sisi lain dia juga pegang jabatan politik, di tempat lain dia juga berbisnis. Nah sekarang ini Polri ini juga memegang 4. Ya, pegang pistol, pegang kuhab, ya, masuk ke dalam jabatan-jabatan apa namanya di luar dari Polri seperti KPK dan lain-lain. Yang ketiga bisnis. Jadi kalau dulu ada bisnis tentara, bisnis tentara yang kemudian akhirnya seluruh badan-badan usaha tentara setelah reformasi itu akhirnya dihentikan. Sekarang ini yang terjadi justru yang ada itu bisnis oknum-oknum Polri ini di daerah-daerah. Ya. Hampir semua Kapolda itu saya dengar itu terutama Kapolda di tempat-tempat yang banyak tambang itu pasti punya dapat izin tambangnya. Ada. Jadi nggak usah jadi pengusaha, cukup jadi polisi aja kita udah kaya. Nah, 4 hal ini itu harus ditata ulang. Jangan kemudian hukum di tangan, pistol di tangan, kewenangan di tangan, dan sekaligus juga duit di tangan. Ini sangat berbahaya sekali. Ini lebih tinggi kewenangannya dari partai politik. Jadi
saya mengusulkan, menyarankan kepada Presiden Joko Widodo. Saya ingatkan kepada Presiden Joko Widodo, terutama dalam menghadapi G20. Yang menjadi concern atau perhatian dari dunia internasional saat ini terhadap bangsa kita itu sebetulnya dua hal, yaitu persoalan uang kotor dan energi kotor. Apakah Presiden Jokowi berdiri di atas dua hal ini? Nah, ini harus meyakinkan. Jangan sampai di G20 nanti persoalan ini muncul. Kasus Najib Razak di Malaysia itu menyita perhatian internasional dan menyinggung kepentingan Amerika. Jadi supaya kita tahu ya, kenapa Joko Chandra ditangkap itu bukan karena hebatnya pemerintah kita dan polisi kita, bukan. Itu karena Najib Razak itu terkait dalam pencucian uangnya Joko Chandra, sehingga FBI yang melakukan penyelidikan terhadap itu memaksa Joko Chandra ditindak di Indonesia. Itu karena hebatnya kita. Jadi kalau mau kasih jalan keluarnya, yang pertama, persoalan polisi ini persoalan yang sudah sangat mendasar dan luar biasa. Polri hari ini wajahnya udah bonyok, sudah berbau busuk. Mau dibola balik pakai pencitraan kayak apapun sangat sulit. Oleh karena itu Presiden yang di dalam konstitusi kita itu ada dua fungsi kepala negara dan kepala pemerintah itu harus memimpin langsung untuk menata ulang institusi Polri ini. Karena Polri ini bukan milik keluarga besar Polri. Polri ini kan milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Presiden yang harus pimpin langsung menata ulang, mengajukan revisi terhadap undang-undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri seperti Homeland Security di Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya, yaitu Kamtibmas. Jangan sampai fungsi yang terlalu banyak fungsi ini menyebabkan Polri lalai menjalankan fungsi utamanya Kamtibmas. Sehingga akhirnya apa yang terjadi seperti di Malang kemarin. Hampir 200 orang mati. Karena sudah campur aduk